Materi ke-13, mata kuliah Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Alam adalah tentang pengelolaan kolaboratif pulau-pulau kecil. Dalam era globalisasi saat ini, tidak ada satu negara pun yang bisa mengisolasi diri dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesaling terhubungan atau interdependensi antar negara. Dalam masalah kelautan, kerjasama antar negara dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pun terjadi. Mengingat masalah kelautan telah menjadi perhatian bersama seluruh warga masyarakat dunia, maka kerjasama internasional dalam menjaga kelestarian lingkungan telah menjadi kebutuhan bersama. Topik-topik yang akan disampaikan dalam kuliah ini meliputi 4 hal, yakni pengertian dan sumber daya pulau kecil dan seperti apa karakteristik pulau kecil. Kemudian, faktor sumber daya alam pulau kecil yang ditinjau dari potensi, tantangan, dan ancamannya. Kemudian, sejauh mana pengelolaan kolaborasi pulau-pulau kecil yang ditinjau dari peran LSM internasional dan pemerintah daerah di era otonomi daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, di antaranya 92 pulau kecil yang berada di kawasan perbatasan. Luas laut Indonesia 3,2 juta kilometer persegi dan garis pantai mencapai 81.000 kilometer. Bahkan sebesar 75% teritori Indonesia merupakan lautan. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman hayati sangat tinggi atau mega diversity, terutama di bidang kelautan karena jumlah pulau dan perairan lautnya yang sangat luas. Posisi pulau-pulau kecil biasanya terpisah dari pulau induknya atau mainland. Pulau kecil akan saling berinteraksi secara fungsional baik dengan kumpulan pulau kecil lainnya di sekitarnya ataupun dengan pulau induknya atau mainland. Interaksi ini meliputi aspek ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Lebih jauh, undang-undang ini juga mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni berupa sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati ini meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan seperti infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta juga berupa jasa-jasa lingkungan, berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. Keberadaan pulau-pulau kecil di negara kepulauan sangat penting, tidak hanya karena aspek politik, tetapi juga secara ekonomi. Secara sosial budaya, keberadaan pulau kecil menjadi mata rantai yang menghubungkan dengan pulau-pulau lain, sehingga semuanya menjadi satu kesatuan membentuk kekuatan ekonomi dan sosial dengan pulau lain di sekitarnya. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang dimaksud dengan kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi,
pertahanan dan keamanan, serta politik yang hakiki, paling tidak terdapat 5 hal yang menjadi karakteristik utama bagi pulau-pulau kecil, yaitu pulau kecil itu terpisah dari habitat pulau induknya, sehingga ia bersifat insuler. Insuler ini maksudnya tersebar menjadi banyak pulau-pulau kecil, sehingga suatu wilayah bisa juga disebut sebagai kepulauan. Kemudian, pulau-pulau kecil ini memiliki masalah dengan persediaan air tawar yang jumlahnya terbatas. Dalam hal ini termasuk juga air tanah atau air permukaan. Pulau kecil memiliki kerentanan terhadap gangguan eksternal, baik itu yang bersifat alami maupun akibat kegiatan manusia. Pulau kecil memiliki fungsi ekologi yang tinggi karena biasanya juga memiliki spesies endemik yang sangat khas. Dan biasanya pulau kecil ini tidak memiliki hinterland. Kondisi pulau-pulau kecil di Indonesia yang lokasinya berpencar-pencar itu tidak hanya berkaitan dengan soal sumber daya, tapi juga berkaitan dengan kualitas manusia dan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya yang tergolong masih rendah. Terlebih, kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kelestarian lingkungannya di pesisir dan kelautan masih terkendala juga oleh kepentingan ekonomi dan memenuhi livelihood rumah tangga. Pemanasan global telah membuat ekosistem terumbu karang mengalami pemutihan dan penurunan populasi biota laut. Akibatnya, ancaman tenggelam terjadi di pulau-pulau kecil yang merupakan kawasan rentan terhadap perubahan iklim. Pulau-pulau kecil ini memiliki fungsi dan peranan ekosistem sebagai penunjang kehidupan, seperti pengatur iklim global, siklus hidrologi dan biogeokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah, sehingga hilangnya pulau-pulau kecil ini akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Di sisi lain, manusia juga punya potensi untuk mempercepat kerusakan tersebut dengan melakukan penebangan hutan mangrove yang selama ini menjadi pelindung pulau dari ancaman angin dan gelombang tinggi, dan tempat berkembang biak biota laut. Dalam hal ini, seperti habitat burung dan hewan-hewan. Hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan potensi sumber daya hayati dan jasa lingkungan yang memiliki peran dalam mengendalikan keseimbangan ekosistem perairan laut. Sehingga upaya menjaga kelestarian laut kian berat dan semakin sulit ketika abrasi pantai meningkat, pencemaran laut meningkat, yang pada akhirnya keanekaragaman hayati di laut juga semakin banyak kepunahannya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kompetisi antar negara untuk memperebutkan sumber daya alam semakin tinggi, termasuk sumber daya kelautan yang ada di sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mengamankan pulau-pulau terluar negara kesatuan Republik Indonesia, kalau hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata, tentunya tidak akan berjalan efektif. Oleh sebab itu, pendekatan keamanan ini akan lebih efektif bila diikuti upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan pulau-pulau terluar tersebut. Dalam hal ini, bisa melalui pendekatan kesejahteraan maupun pendekatan lingkungan. Sebuah pulau memiliki nilai intrinsik dalam hal wilayah dan nilainya dalam kaitannya dengan zona maritim yang bisa diklaim di sekitarnya. Sehingga meskipun sebuah pulau tersebut berukuran kecil, tidak berpenghuni dan bahkan tidak signifikan dari segi luas daratannya, namun pulau itu menjadi penting karena kemudian bisa mengklaim zona maritim yang signifikan luasannya. Zona maritim yang diklaim bahkan bisa jauh lebih luas dari luas daratannya sendiri. Oleh sebab itu, melakukan marine kadastar pada hakikatnya merupakan proses pengadministrasian pulau-pulau terluar di suatu negara dan pemanfaatannya berdasarkan
Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, yang mana hal ini merupakan mutlak bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kegiatan yang mencakup Marine Cadastar ini antara lain memberi nama bagi setiap pulau, melakukan pengukuran dan pemetaan wilayah, bahkan juga batas-batasnya. Penetapan fungsi ruang laut bagi pemerintah dan masyarakat juga termasuk dalam Marine Cadastar. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, pulau terluar memiliki peran yang sangat signifikan dalam penentuan garis pangkal kepulauan. Pulau-pulau kecil di perbatasan negara merupakan titik pangkal dan garis terdepan Nusantara yang memiliki nilai ekonomis dan dasar penentuan wilayah kedaulatan, sehingga sangat rentan timbulnya konflik dengan negara yang berbatasan. Menurut UNCLOS, sebuah pulau berhak mengklaim zona maritim secara penuh, yang meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan landas kontinen. Oleh karena itulah, sebuah pulau dapat berlaku sebagai bagian dari garis pangkal bagi negara pantai yang memiliki kedaulatan atas pulau tersebut. Abrasi menjadi ancaman besar bagi pulau-pulau pesisir dan kecil akibat perubahan iklim. Sebagai dampak naiknya permukaan laut yang merupakan implikasi pemanasan global, mengakibatkan terjadinya abrasi di banyak pantai. Banyak pulau pesisir dan kecil yang kemudian terancam tenggelam. Sebagai contoh, sekitar 120 pulau terancam tenggelam dihantam abrasi di Provinsi Kepulauan Riau, yang sebagian besar terletak di wilayah Natuna dan Anambas. Mengingat dewasa ini permukaan laut Indonesia naik paling rendah 3 mm per tahun, kenaikan ini dapat merusak kawasan pesisir dengan ketinggian sampai 0,6 meter. Sehingga wilayah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam jumlahnya menjadi sangat luas. Harus kita pahami bersama bahwa kehilangan pulau kecil juga berarti kerusakan ekosistem bagi kawasan sekitarnya, karena kehilangan daya dukung bagi kawasan itu yang sebelumnya ada. Untuk wilayah perbatasan, tentu saja dampaknya menjadi lebih serius, karena akan mengakibatkan lenyapnya titik perbatasan. Padahal diketahui banyak pulau kecil yang terletak di gugusan terdepan garis perbatasan Indonesia dengan negara lain. Ancaman keamanan juga berasal dari kejahatan transnasional yang memanfaatkan pulau-pulau pesisir dan kecil, apalagi yang di perbatasan dan terluar, itu sebagai wilayah transit dan bahkan menjadi basis kejahatan mereka. Pulau-pulau pesisir dan kecil di Kepulauan Riau, misalnya, terdapat ratusan tempat pendaratan jaringan penyelundupan narkoba. Ancaman lain terhadap pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir berasal dari aksi perompakan dan pembajakan kapal. Laporan Biro Maritim Internasional menunjukkan rawannya wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di Indonesia. Diketahui, jumlah perompakan di wilayah perairan Indonesia meningkat dari 10 kasus pada tahun 2008 menjadi 15 kasus pada tahun 2009 dan 40 kasus pada tahun 2010. Wilayah mereka rawan dipergunakan sebagai basis perompak untuk menyiapkan, mengkoordinasikan, dan menutupi aksi-aksi mereka. Para perompak dapat menggunakan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir untuk bersembunyi dan melanjutkan aksi-aksi mereka lebih banyak lagi di kemudian hari jika masalah kemiskinan dan keterbelakangan penduduknya tidak dibantu dan diatasi oleh pemerintah pusat. Sekalipun belum diketahui seberapa banyak dan sejauh mana keterlibatan penduduk di pulau-pulau kecil di wilayah pesisir dalam berbagai aksi perompakan yang muncul selama ini, tetapi perlu diantisipasi kemungkinan dimanfaatkannya kondisi kemiskinan masyarakat tersebut dalam mendukung aksi-aksi para perompak di masa yang akan datang. Isu lingkungan hidup menjadi kepentingan bersama karena permasalahan lingkungan hidup selalu mempunyai efek global dan bersifat transnasional. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang terjadi di satu negara dapat berdampak negatif kepada negara lain. Oleh karena itu, kita akan melihat sejauh mana peran LSM internasional dalam pengelolaan kolaboratif pulau kecil di Indonesia.
Isu lingkungan hidup menjadi faktor yang harus diperhatikan karena aktivitas sosial dan ekonomi manusia seringkali berlangsung dengan cara yang mengancam lingkungan hidup. Globalisasi ekonomi yang cenderung mengurangi kontrol negara atas aliran sumber daya ekonomi akan memberi keuntungan kepada bangsa yang menguasai teknologi. Sedangkan negara yang tidak menguasai teknologi akan hanya menjadi penonton karena negara maju akan memonopoli eksploitasi sumber daya alam. Interaksi dan hubungan internasional tidak hanya terjadi antar negara, melainkan juga antara negara dengan LSM internasional. Interaksi semua aktor internasional tersebut kemudian membentuk yang disebut dengan sistem internasional. Secara bersamaan, sistem internasional ini akan mempengaruhi cara tindakan aktor dan cara mereka melihat diri mereka sendiri dan pihak lain. Berbagai aktor internasional dan interaksi mereka kemudian akan menciptakan sebuah ruang gema yang semakin meluas. Saling keterkaitan aktor dan minat mereka menciptakan sebuah sistem internasional yang dinamis. Pada akhirnya, hal tersebut akan turut mempengaruhi cara pandang para aktor dalam hal bertindak dan berinteraksi berdasarkan cara pandang melihat mereka dalam sistem internasional, terkait dengan peran dan posisi mereka dan peran dan posisi orang lain dalam sistem internasional tersebut. Pengambilan keputusan secara internasional sangat dipengaruhi oleh interaksi dan proses informasi di antara para aktornya. LSM berskala internasional yang telah melakukan MOU dengan pemerintah Indonesia terkait dengan lingkungan hidup, diantaranya adalah TNC atau The Nature Conservancy, kemudian ada CI atau Conservation International Indonesia, dan WWF atau World Wildlife Fund for Nature and Natural Resources Indonesia Program. LSM-LSM internasional ini dalam prakteknya akan selalu berafiliasi dengan LSM-LSM nasional, bahkan juga yang di tingkat tapak. WWF dan TNC banyak membantu melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat lokal agar lebih peduli pada lingkungan laut yang menjadi basis sumber nafkah kehidupan mereka. LSM internasional ini banyak memfokuskan kegiatannya pada kerjasama yang melibatkan masyarakat lokal karena karakteristik masyarakat di pesisir dan pulau kecil yang mana kualitas sumber daya manusianya masih tergolong rendah dan konsentrasi kemiskinan di wilayah tersebut justru tergolong tinggi. Upaya pemberdayaan masyarakat di pulau kecil harus mendapat perhatian besar di bidang ekonomi, mengingat masyarakat lokal umumnya adalah nelayan tradisional dengan kemampuan terbatas, yang tidak mampu melaut di laut lepas. Sehingga harus ada peluang usaha sampingan bagi mereka, agar di saat cuaca buruk, masyarakat di pulau kecil masih tetap dapat mencari nafkah tanpa merusak lingkungan laut. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Melalui kewenangan ini, diharapkan akan tumbuh prakarsa atau inisiatif dan kreativitas daerah di dalam mendayagunakan potensi sumber daya setempat, serta menjadi semakin responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerahnya. Dengan kata lain, melalui implementasi otonomi daerah, maka pemerintah daerah diharapkan akan semakin mampu bekerja secara efektif dan efisien di dalam melayani dan merespons segala tuntutan masyarakat, dan termasuk juga upaya-upaya penyelesaiannya. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah berupaya memanfaatkan potensi yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau yang disebut dengan PAD. Sehingga potensi sumber daya alam yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya untuk meningkatkan PAD, namun juga untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat lokal yang tinggal di wilayah tersebut. Sebagai contoh, di Kabupaten Wakatobi, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka bupati dan pemerintah daerah setempat mengadakan
kegiatan-kegiatan di sektor pariwisata seperti sail Wakatobi, pernikahan bawah laut, dan diving keindahan alam bawah laut Wakatobi. Contoh lainnya di Kepulauan Kabupaten Alor. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, bupati dan pemerintah daerah setempat mengadakan peningkatan perekonomian di sektor pariwisata, seperti halnya di Kabupaten Wakatobi. Di sini, pemerintah Kabupaten Alor melakukan aktivitas pariwisata seperti wisata taman laut, perkampungan tradisional, keajaiban alam, taman wisata perburuan, penangkaran atau budidaya rusa, hutan kenari alam, hutan wisata nostalgia, museum daerah, serta pemandangan-pemandangan panorama alam pegunungan dan pantai. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, maka terkait otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan, itu mencakup kewenangan sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai pasang surut rendah untuk perairan dangkal dan 12 mil laut dari garis pangkal ke laut lepas untuk daerah provinsi dan sepertiga dari batas provinsi untuk daerah kabupaten. Kewenangan daerah terhadap sumber daya kelautan meliputi kewenangan dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Untuk pengamanan pulau-pulau terluar, dibutuhkan kolaborasi multi-stakeholders seperti pemerintah pusat, dalam hal ini TNI Angkatan Laut, kemudian pemerintah daerah, kemudian lembaga swadaya masyarakat, baik level internasional, level nasional maupun hingga yang lokal, bahkan juga termasuk keterlibatan masyarakat lokal yang mendiami wilayah kawasan pulau-pulau kecil terluar tersebut. Pulau-pulau kecil di bagian terluar perairan Indonesia yang kaya sumber daya ikan sulit diawasi dan menjadi terus rawan dari aksi-aksi pencurian ikan. Pulau-pulau kecil di sekitar perairan Laut Natuna Kepulauan Riau, Laut Bitung Sulawesi Utara, Tanjung Keramat di Gorontalo, Selat Karimata, perairan Kalimantan Barat, Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan lain-lain, belakangan ini semakin rawan dari berbagai aksi pencurian ikan dari nelayan-nelayan asing, misalnya dari Filipina, Vietnam, dan Malaysia, di mana mereka menggunakan kapal-kapal tugboat yang lebih besar. Dengan demikian, untuk menjaga dan mengamankan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar dari bangsa Indonesia yang merupakan negeri kepulauan ini, maka pengelolaan kolaborasi merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Terima kasih. Mari kita diskusikan lebih mendalam lagi terkait pengelolaan kolaboratif pulau-pulau kecil di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.